Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan masih melanjutkan yang berkaitan dengan haji dan umroh, dan pembahasan sekarang adalah larangan-larangan bagi orang yang sedang ihram. Orang itu ketika haji atau umroh mulai dari mikot sampai tahallul itu disebut dalam keadaan ihram, sedang muhrim, sedang dalam keadaan ihram. Nah, kalau laki-laki tatkala dia masih berkewajiban pakaiannya 2 lembar kain. Kalau perempuan pakaiannya bebas, yang penting menutup aurat dan tidak mengundang keinginan laki-laki karena pakaiannya. Nah, itu sedang ihram itu ada larangan-larangan. Yang pertama, pakaian yang dipakai bagi laki-laki tidak boleh pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit ya kayak baju, kayak celana dalam, itu semuanya kan berjahit. Bukan berarti kalau ada jahitannya ndak boleh. Misalnya begini, punya kain ihram, pinggiran kain ihram itu, pinggirannya itu dineci atau diobres, ya diobres, atau dijahit pinggirannya. Boleh apa ndak boleh? Maksudnya berjahit itu berjahit sebagaimana pakaian yang dijahit dari kain lembaran, terus ini dibentuk tangan, ini dibentuk badan, ini dibentuk kaki, ya, yang dimaksud berjahit itu seperti itu. Adapun ada jahitannya tidak apa-apa. Kalau robek dijahit ya, kalau nggak dijahit buka aurat ya malah kewajiban. Nah, jadi maksudnya pakaian gitu. Sebagaimana pakaian-pakaian jahitan itu tidak boleh, baju tidak boleh, celana tidak boleh, maksudnya gitu. Bagaimana kalau sarung? Kalau sarung tidak boleh dijahit sehingga melingkar, dirobek atau dalam keadaan lembaran. Nah, lembaran. Nah, laki-laki pakaiannya pakai 2 lembar kain. Nah, itu. Kecuali apabila punyanya waktu itu baju sama celana dan tidak punya kain ihram, tidak ada yang minjemin, tidak punya uang untuk beli, nah maka itu terpaksa boleh. Bukan pelanggaran tapi karena terpaksa gitu. Tapi kalau tidak terpaksa, tapi terpaksanya di sini tidak boleh minta, tidak boleh, tidak dibenarkan pinjam. Tapi kalau ada yang memberi atau ada yang meminjami, maka menjadi gugur keterpaksaannya. Nah, jadi itu. Loh, temannya punya double, harus pinjam? Enggak harus pinjam. Enggak punya ya udah pakai celana, pakai baju. Tapi kalau dipinjemin, nah diterima, dipinjam nanti selesai dikembalikan. Nah, kalau sudah dipinjemin berarti punya hak
maka dia tidak boleh lagi pakai celana atau pakai baju. 6. Adapun dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minathiyab. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, pakaian yang dipakai orang yang sedang ihram itu apa? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, layal basul kumus, tidak boleh pakai gamis, walal amaim, nggak boleh pakai imamah tutup kepala, walal sarawil, tidak boleh pakai celana, walal baronis, tidak boleh pakai pakaian dari bawah sampai atas ada tutup kepalanya. Jadi ada jubah sekaligus ada tutup kepalanya, itu namanya burnus atau bentuk zamannya baronis. Walal khifaf, nggak boleh pakai sepatu. Illa ahadun la yajiduna laini falyalbas khuffaini. Adapun orang yang tidak punya dua sandal, punyanya dua sepatu, maksudnya dua di sini itu kanan kiri. Yang tidak punya sandal, punyanya sepatu. Nggak mungkin nggak pakai sepatu, nggak mungkin nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki. Kenapa? Karena di zaman itu jalan kaki di padang pasir, di gurun, kan mulai dari mikot, kalau dari Madinah ke Mekah itu 400 kilo lebih. Nah, nggak pakai sandal itu nggak kuat. Nah, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki, nggak boleh. Tapi kalau nggak punya sandal, boleh pakai khuf, tapi yang sempurna, maksudnya yang gampangannya itu yang pasti, nggak ada sandal, nggak punya sandal, nggak ada yang meminjamin, nggak ada yang ngasih. Nggak punya sepatu, punya sepatunya khuf menutup mata kaki. Kalau memungkinkan dipotong bagian atas sehingga mata kakinya terbuka, maka dipotong. Kalau tidak memungkinkan, maka itu namanya terpaksa boleh. Nggak boleh pakai sepatu kalau punya sandal, gitu ya. Illa ahadun la yajiduna alaini falyalbas khuffaini, kecuali orang yang tidak punya sandal, maka nggak apa-apa pakai sepatu. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, tapi harus dipotong di bawah mata kaki. Khuf itu sepatu yang tinggi menutupi mata kaki. Wala yalbasu minathiyab syai'an massahu za'faron aw wars, dan pakaian yang dipakai ihram tidak boleh dikasih minyak wangi atau dikasih wars. Wars itu juga harum-haruman, gitu. Nah, ada yang mengatakan pewarna, tapi penjelasannya wars itu di zaman Nabi itu termasuk yang dibakar di gaharu. Jadi sampai sekarang di Arab itu kalau ingin supaya rumahnya atau rumahnya yang orang kaya atau hotel itu dibakarin gaharu dan baunya harum. Nah, wars itu salah satu bagian dari yang dibakar. Berarti juga ada kaitannya dengan minyak wangi. Tidak boleh pakai minyak wangi. Adapun yang pertama tadi adalah larangan ihram, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, taghtiyatu wajhil mar'ati wa yadayha. Wanita tidak boleh menutup mata dan menutup muka dan kedua tangan. Nah, tatkala tidak sedang ihram, muka dan telapak tangan itu aurat apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Wajib pakai cadar nutup muka dan tangan apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Adapun ulama ahlu sunnah tidak ada yang mengatakan mubah. Yang betul sunnah itu atau wajib, itu khilaf. Dengan dalil-dalil ini difahami wajib, dengan dalil-dalil ini difahami sunnah. Ada yang menguatkan yang wajib, ada yang menguatkan yang sunnah. Adapun mubah itu berarti ada syariatnya, tidak ada syariatnya sama saja. Itu mubah.
makan nasi beras boleh apa enggak, itu mubah. Kamu mau makan nasi beras, nasi jagung, nasi merah, itu mubah gitu ya. Nah, apabila dikatakan bahwa diperintah begini, kalau begini, tapi ternyata kok ada yang kayak gitu, berarti perintah tadi itu sunnah. Kenapa? Karena ternyata ada dalil yang menyelisihi perintah dan benar. Nah, itu sunnah. Nah, tapi kalau enggak, ini lebih kuat daripada itu, yang lebih kuat yang dijadikan sebagai dasar. Nah, kembali menutup muka dan tangan bagi wanita, ulama berbeda pendapat sunnah atau wajib. Ada yang menguatkan sunnah, ada yang menguatkan wajib. Itu tutup muka dan tangan. Waktu ihram tidak boleh pakai tutup muka, tidak boleh pakai penutup tangan. Penutup tangan ini pakaian, yang tidak boleh itu pakaian. Pakaian yang menutupi tangan, maksudnya kayak apa? Kayak kaos tangan. Baik kaos tangannya membentuk maupun kaos tangannya tidak membentuk, yang penting kalau itu pakaian tidak boleh. Lah kalau itu bukan pakaian penutup tangan, itu tidak apa-apa. Bagaimana? Waktu ihram terus jilbabnya besar, akhirnya tangannya nggak kelihatan, tidak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nah, wanita tidak boleh menutup wajah dan tangan, telapak tangan maksudnya, telapak tangan itu. Dan apabila difahami ada laki-laki dan kalau tidak ditutup itu muncul dalam hati jangan-jangan timbul fitnah atau khawatir timbul fitnah, maka sunnahnya dari pakaian yang dia pakai itu sebagiannya ditutupkan wajahnya, itu nggak apa-apa. Tapi kapan itu? Tatkala ada laki-laki dan di dalam hati muncul jangan-jangan timbul fitnah, baik timbul fitnah bagi dia maupun bagi dirinya. Yang penting, wah ada laki-laki, kalau nggak ditutup muncul tidak enak dalam hati, ya udah ditutup. Kelebihan dari jilbabnya itu digunakan untuk nutup. Nah, kesimpulannya bagi wanita tidak boleh, hukum asal tidak boleh menutup wajah dan tangan. Wa yajuzu laha an tughtiya wajhaha idza marra biha rijal. Boleh wajahnya ditutup apabila ada orang laki-laki lewat. Ya. Dan kesimpulan dari pemahaman ini adalah apabila dilihat ada laki-laki lewat maupun tidak lewat, sama-sama duduk maupun yang satu lewat maupun sama-sama jalan, yang penting ada laki-laki. Dan yang kedua, difahami kalau tidak ditutup timbul fitnah. Nah, maka wanita itu diperintah untuk menutupkan pakaian yang bisa ditutupkan ke wajahnya. Yang ketiga, larangan ihram. Taghtiyatu ra'sir rajuli bi imamatin aw nahwiha. Memakai tutup kepala dengan surban atau dengan apapun, kopiah atau topi atau dengan apapun, bagi laki-laki tidak boleh waktu ihram. Yang dimaksud di sini adalah tutup kepala atau pakaian kepala. Sedang ihram tidak boleh pakai tutup kepala atau pakaian kepala. Pakaian kepala, surban pakaian kepala, kopiah pakaian kepala, topi pakaian kepala tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar la yalbasul qumusa walal amaim. Tidak boleh pakai qumus walal amaim. Tidak boleh pakai gamis. Gamis itu jubah karena berjahit tadi itu. Walal amaim, dan tidak boleh pakai imamah. Imamah apa? Surban. Surban itu pakaian kepala atau tutup kepala. Loh, komis kan bukan kepala. Lah, komisnya ini gamis karena berjahit. Nah, ini kan satu hadis tadi itu. Dan kalau diteruskan nanti sampai burnus, bentuk zamannya baronis, hadis tadi itu ya. Apa baronis atau burnus? Jubah yang ada tutup kepalanya. Jadi tutup kepala ini sambung ke jubah. Jadi satu. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak berupa pakaian, digunakan untuk berteduh, itu boleh. Misalnya seperti apa? Misalnya
Dua orang karena panas terus pakai sarung untuk, bukan dipakai, menggunakan sarung untuk tutup kepala, diangkat. Yang depan pegang ujung sama ujungnya gini, yang belakang. Nah, kenapa? Supaya dingin. Payung aja, ya payung, gantinya yang lebih praktis, boleh. Jadi sedang ikhram pakai pelindung yang nutupi dari panas itu boleh. Tapi kalau surban atau kopiah nggak boleh. Topi yang ada gininya maupun yang nggak ada, intinya pakaian kepala nggak boleh. Kalau bukan pakaian kepala tapi pelindung panas, boleh. Bagaimana kalau, nggak tahu bahasa Indonesianya saya, tapi bahasa Jawa aja, capil. Capil itu apa? Capil itu kalau orang desa di desa, orang desa mau ke sawah itu ada bagian dalam itu kayak kopiah gini, tapi di sininya itu ada kayak payungnya nempel jadi satu. Nah itu, itu nggak boleh, itu termasuk pakaian kepala. Nutup kepala langsung, nah itu nggak boleh. Yang nempel kepala nggak boleh. Nah jadi kayak itu. Adapun yang diangkat dari kepala kayak payung itu boleh. Nah, kesimpulannya yang nomor 3, laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang nempel di kepala. Bagaimana kalau kain ikhram yang bagian atas itu dikemulkan gini, sisanya ditutupkan kepala? Tidak boleh. Jadi kepala tidak boleh ditempeli pakaian, kopiah, surban, nggak boleh. Nah, yang keempat, tidak boleh memakai wangi-wangian. Wala yalbasu minathiyyabi syai'an massahu za'faron aw wars. Tidak boleh pakai pakaian yang kena minyak wangi. Tapi kalau pakaiannya sudah dicuci bersih sebelum mulai ikhram, setelah mandi, ya, pakai pakaian di badannya itu sunnah. Setelah pakai pakaian di badannya sudah difahami kalau minyak sudah tidak basah, kalau masih basah digosok sehingga sudah tidak basah. Setelah itu dipakailah pakaian ikhramnya, ternyata pakaian ikhramnya bau harum, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tidak sengaja memberi minyak wangi di kain ikhramnya. Dia waktu pakai minyak wangi itu di badannya sebelum ikhram itu sunnah. Jadi melakukan sunnah tidak apa-apa. Nah, yang tidak boleh pakaian ikhram dikasih minyak wangi. Yang kelima, motong kuku nggak boleh. Yang keenam, motong atau mencabut rambut nggak boleh. Rambut apa? Rambut apapun yang ada di dalam badannya. Gitu. Potong kumis nggak boleh. Jenggot nggak boleh. Nyabut nggak boleh. Potong ketiak, nyabut ketiak nggak boleh. Bulu kelelakian atau kewanitaan dipotong nggak boleh. Sedang ikhram maksudnya. Nah, sedang ikhram nggak boleh itu. Adapun apabila mandi, nah, mandi terus digosok pakai sabun, ya. Nah, pakai sampo atau pakai sabun, ya. Terus rambutnya ada yang brodol atau bulunya ada yang lepas, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu sengaja motong atau mencabut. Yang tidak boleh sengaja motong atau sengaja mencabut, tidak boleh. Adapun melakukan perbuatan yang dibenarkan terus menyebabkan ada rambut yang kecabut, ada bulu yang rontok, itu tidak apa-apa. Yang ketujuh adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri, dan itu yang asalnya halal menjadi dilarang. Yang paling besar adalah berhubungan suami istri. Kenapa? Karena berhubungan suami istri itu baik haji maupun umroh langsung jadi batal. Langsung jadi batal. Larangan yang
asalnya halal menjadi yang paling besar, larangannya adalah berhubungan suami istri. Kenapa kok pakai dikasih catatan yang asalnya halal? Ya, karena kalau larangan secara mutlak ya syirik, maksiat itu lebih besar larangannya, ya. Nah, dosa besar, melakukan dosa besar lebih besar larangannya. Nah, jadi itu syirik lebih besar larangannya. Lah, kalau berhubungan suami istri itu dilarang karena sedang ihram. Dilarang karena sedang ihram, bukan semata-mata dilarang, tapi dilarang selama masih ihram karena sedang ihram. Ini ibadah kepada Allah yang tidak boleh di sela-sela ibadah sebelum selesai dia berhubungan suami istri. Nah, dan semua yang berkaitan dengan masalah nikah, semua yang berkaitan dengan masalah nikah, yang berkaitan dengan laki-laki seneng perempuan, semuanya tidak boleh tatkala sedang ihram. Maksudnya bagaimana? Misalnya, itu ada bapak punya anak perempuan, ngomong ke bapaknya, Pak, saya lamar anak bapak, tidak boleh, melamar tidak boleh. Bukan bapaknya, ini anak perempuannya langsung, gitu. Ketika didekati dia pakai nutup mukanya, gitu. Aku melamarmu nanti ya, tidak boleh. Nah, jadi itu, jadi melamar tidak boleh. Sudah dilamar kok, akad nikah saja supaya kita melakukan ibadah akad nikah itu dalam keadaan umroh atau dalam keadaan haji pakai ihram, tidak boleh akad nikah waktu ihram. Jadi enggak malah itu kan kita sedang dekat kepada Allah, kan bagus, tidak boleh akad nikah, enggak boleh. Sudah punya istri, hubungan suami istri tidak boleh. Yang bukan suami istri melamar tidak boleh. Mengatakan besok saya melamarmu, tidak memberi harapan, tidak boleh. Ngomong ke orang tuanya langsung tidak boleh. Ya, maksudnya ngomong ke orang tuanya dalam rangka melamar. Nah, muqaddimah berhubungan suami istri, sudah punya istri, dibawa sama-sama haji atau sama-sama umroh. Nah, muqaddimah berhubungan badan, muqaddimah bagaimana? Sentuhan tangan, tapi sentuhan tangan dalam rangka menjurus kepada berhubungan badan tidak boleh. Bercumbu apalagi, gitu ya. Jadi misalnya begini, suami istri terus gandengnya dalam rangka apa? Intinya adalah syahwat, gandeng tangan gini, ini, dan muncul syahwat, maka harus dihentikan. Nggak ada niat untuk berhubungan, tapi kan muncul syahwat. Niatnya adalah untuk muqaddimah supaya nggak timbul syahwat, tapi supaya timbul syahwat karena senang, juga tidak boleh. Intinya semua yang mendekat kepada berhubungan suami istri tidak boleh. Nah, dan hal-hal yang disyariatkan sebelum menikah, misalnya apa? Nadhar untuk nanti dinikah, melamar untuk nanti dinikah, menyampaikan untuk nanti dinikah, semua itu tidak boleh waktu ihram. Tinggal dua lagi, yaitu melakukan berburu. Ya, berburu gitu aja ya, tapi karena ada pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan berburu, maka yang nomor 12 ini berburu atau melakukan berburu. Melakukan berburu bagaimana? Misalnya tidak di tanah suci ya. Jadi dari Madinah di Bir Ali terus perjalanan menuju ke Mekah. Wah, itu ada burung bagus terus dikejar, ditangkap, tidak boleh. Berburu tidak boleh. Gitu ya. Wah, itu ada menjangan, dilempar, tidak boleh. Kelinci dilempar, buat apa? Nanti kena disembelih. Tidak boleh, sedang ihram tidak boleh berburu. Ditangkap tok kelinci, tangkap, tidak boleh. Ya, itu masuk berburu juga. Nah, dan yang terakhir yang ada kaitannya dengan berburu, makan hewan yang diburu orang dalam rangka menghidangkan
niatnya untuk orang yang sedang ihram, tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalnya kita rombongan dari Madinah dalam keadaan berihram. Di tengah jalan kita menjumpai teman, wah itu kalau dicarikan hewan itu menjangan atau kelinci padang pasir disembelih, dihidangkan, mereka pasti senang. Tidak boleh. Kenapa? Karena hewan itu diburu untuk makan orang yang sedang ihram. Itu. Adapun yang terakhir ini, apabila niat berburunya orang itu tidak untuk ini, niatnya adalah kok kerjaan sehari-harinya berburu. Setelah itu dimasak, dijual, yang membeli itu orang yang sedang ihram. Yang jual, saya menjual tidak dijual kepada orang ihram, siapapun yang beli saya jual. Nah, tidak ada niat berburu untuk orang yang ihram, enggak gitu. Nah, ternyata yang beli makanan hewan buruan tadi itu ada yang ihram, itu boleh. Kenapa? Karena sama sekali berburunya atau hewan buruan itu tidak ada niat awal itu untuk orang yang sedang ihram. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Kesimpulannya yang nomor 12 dan nomor 13 dari larangan. Yang nomor 12, orang yang sedang ihram tidak boleh berburu. Yang terakhir, hewan yang diburu untuk dihidangkan kepada orang yang ihram, maka orang ihram tidak boleh makan. Nah, jadi gitu. Adapun hewan yang diburu oleh pemburu yang kesehari-hariannya kerjaannya memang pemburu, nah, begitu satu ketika ada orang ihram jalan di situ terus beli makanan, itu hewan yang dia jual hasil berburu, itu boleh-boleh saja. Nah, itu 13 larangan bagi orang yang sedang ihram yang diangkat atau dijelaskan berdasarkan dengan dalil-dalilnya ya dalam kitab Al-Aziz ini. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan ini, dan khulasah atau kesimpulan dari pembahasan kita yang dari kitab Al-Wajiz, bahwa orang yang sedang ihram itu sedang beribadah kepada Allah, ada larangan-larangan yang harus dihindari. Yang pertama, yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian seperti baju, celana gitu. Tidak boleh pakai pakaian seperti itu kecuali tidak ada lembaran kain. Kain ihram tidak ada, maka terpaksa pakai celana. Boleh, kenapa? Karena tidak punya kain ihram. Yang kedua, tidak boleh pakai tutup kepala yang nempel kepala atau pakaian kepala, tidak boleh. Pakaian kepala itu apa? Surban ini tidak boleh. Topi, kopiah tidak boleh. Nah, itu. Adapun payung itu bukan pakaian, itu boleh. Ya. Nah, yang ketiga yang tidak boleh adalah wanita tidak boleh menutup wajah dan tangan waktu ihram kecuali apabila menimbulkan fitnah terhadap laki-laki. Hukum asal wanita tidak boleh menutup wajah dan tangan waktu ihram. Apabila ada laki-laki dan di dalam hati wanita itu muncul, wah ada laki-laki, supaya tidak timbul fitnah, ditutup wajahnya. Nah, kalau gitu maka wanita itu dianjurkan menutup wajahnya. Yang keempat, tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh pakai wangi-wangian waktu ihram. Ya. Kain ihram tidak boleh dikasih wangi-wangian. Yang kelima, potong kuku nggak boleh. Yang keenam, potong rambut, mencabut rambut dan bulu dan yang semakna tidak boleh. Ya. Yang ketujuh, hubungan suami istri waktu ihram tidak boleh. Yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang ke-11, 4 nomor itu ada kaitannya dengan masalah ini. Ya, apa saja itu? Yaitu melamar, tidak boleh. Nazar itu apa? Dikasih tahu bahwa anaknya bapak itu
sudah siap nikah terus nazar dulu nanti kalau cocok, ndak boleh Pak, nazar ndak boleh itu ya. Melamar ndak boleh, akad nikah ndak boleh. Nah, yang sudah punya suami, muqaddimah berhubungan badan, bercumbu atau yang semakna dengan bercumbu ndak boleh ya. Nah, dan yang ke-12 dan ke-13. Yang ke-12 berburu nggak boleh. Wah, itu ada burung bagus, ada kelinci bagus, tangkap, nggak boleh. Anda tidak boleh berburu waktu Anda sedang ihram. Dan yang terakhir itu makan hewan buruan yang hewan ini sengaja diburu untuk orang yang ihram, baik dijual maupun dihadiahkan, tidak boleh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.